Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali, yaitu dalam pembelajaran IPA. Kali ini adalah pembelajaran pembulatan persen ke 10 terdekat. Yang perlu Ananda perhatikan, pokoknya kalau pendekatan 10 terdekat, kuncinya pada angka 5. Kalau lebih dari 5, ini lebih berarti jadi 10. Kalau ke sini kurang dari 5, kurang dari 5 jadi 0. Maka pembulatan persen contohnya, contoh 1, 43%. 40 kan pembulatan ke 10, berarti satuannya berapa? 3. 3 ini kurang dari 5, berarti 43% sama dengan 40%. Ya, contoh yang kedua adalah 67%. Yang dibulatkan apanya? Kan kepuluhan ini, berarti yang dibulatkan adalah satuannya. Nah, satuannya ada berapa? 6 ini puluhan, 7 adalah satuan. Maka 7 lebih daripada 5%, maka jadi 10. Maka 67% sama dengan 70%. Paham ya? Nanti diputar berulang-ulang. Jadi kalau 43, 3 satuannya kurang dari 5 maka jadi 0, maka sama dengan 40%. 67, 7 satuannya lebih dari 5 maka jadi 10, maka 60 ditambah 10 maka menjadi 70%. Ini adalah pembulatan persen ke 10 terdekat. Sekarang Bapak akan menyampaikan, yaitu menaksir hasil operasi hitung bilangan pecahan. Ya, menaksir operasi hitung ya pecahan. Nah, di sini Bapak akan menyampaikan contoh 1. Perhatikan, simak baik-baik tutorial Bapak ini. Misalkan 3/4 ditambah 11/5 dikali 5/3. Ini karena menaksir, maka bilangan ini harus, biar mudah, kita jadikan pecahan dulu. Maka di sini 3/4 ditambah 11/5. Gimana caranya buat menjadikan pecahan? Berarti 11 dibagi 5. 11 dibagi 5 dapatnya 2. 2 kali 5 10. Dikurangi 11 kurangi 10 maka 1, maka ketemulah. Maka di sini sama dengan berapa? 2, selisihnya 1, pembaginya berapa? 5, penyebutnya tadi 5. Demikian yang ini juga. Kali. Ini karena penyebutnya, pembilangnya lebih besar dari macam, maka kita jadikan pecahan dulu, pecahan ya, campuran. Maka di sini ya jadi 5 dibagi 3.
dapatnya 1. 1 kali 3, 3. 5 dikurangi 3, 2. Maka ketemu di sini berapa? 3. Selisihnya berapa? 2. Nah, penyebutnya tadi berapa? Oh, sorry. Hasil pembagian tadi 1, maka di sini 1. Ya, Bapak ulangi. 50 hasil pembaginya tadi 1, selisihnya 2 jadi pembilang, 3 pembaginya jadi penyebut. Sekarang baru kita mulai menghitung. 3/4. 3 ini separuhnya 1/4 berapa? Separuhnya 4, 2. Berarti 3 dengan 2 lebih, maka ini jadi 4. Ya, ditambah atau plus 1/5. Separuhnya 5, 2/2. Berarti ini lebih kecil, maka hilang. Ya, maka hilang. Ya. Nah, ingat, Bapak ulangi. Ini kan separuhnya 2 adalah 2 kan. Nah, maka 2 dengan 3 lebih besar daripada 3, maka ini menjadi 1. Sekarang setengahnya 2 berapa? Setengahnya 5 adalah 2/2. Maka hilang. Tak ada. Hilang ya, ini hilang. Ini berubah menjadi 1. Sekarang ini 2/3. Setengahnya 2, setengahnya 3 adalah 1/1. Maka ini besar mana? Ini menjadi, maka di sini hilang menjadi 1. Maka di sini 3 menjadi 4, 2 menjadi 2/5 menjadi 2 karena kurang dari 1, maka di sini menjadi 2. Kalau sudah begini, operasi hitungnya adalah kita kasih kurung dulu. Yang dikerjakan adalah yang dikurung atau yang dikalikan. Maka di sini sama dengan 4 ditambah 2 kali 2 sama dengan 4. Maka 4 ditambah 4 sama dengan 8. Jawabannya. Nah, Bapak kasih contoh lagi. Yang kedua adalah 4/3, 43/7 dibagi 2, 13/14 dikurangi 2/7 sama dengan berapa? Maka di sini sama seperti tadi caranya. Jadi biar gampang mudah, maka di sini adalah kita jadikan pecahan campuran. Ya, biar satuannya nampak. Berarti kalau di sini berapa? Sama. Penyebutnya dibagi pembilangnya dibagi penyebut, maka di sini 43 dibagi 7 dapatnya berapa? 6 kali 7 42 dikurangi sekarang 3 dikurangi 2 dapatnya 1. Ini udah ketemu. Berarti berapa di sini adalah hasil baginya adalah 6. Selisihnya berapa? 1. Pembaginya berapa? 7 penyebut. Sudah ketemu. Sudah begini, pembilangnya sudah ketemu. Ini kalau sudah begini ini kita mudah. Ya. Kita mau mengerjakan selanjutnya mudah. Tinggal kita menengok. Sekarang separuhnya 7. 3,5. 1 tidak ada, 3,5, maka hilang. Ya kan? Hilang jadi 6. 2. Separuhnya 14 adalah 7. Ini 13, maka jadi 3. Di sini separuhnya 7.
separuhnya 7 adalah 3,5. 2 dengan 3,5, maka ini hilang, maka jadi 1. Maka sudah ketemu. Biar mudah. Nah, kalau ada perkalian dan pembagian, yang dikali atau yang dibagi kita kurung, itulah yang kita kerjakan dulu untuk mempermudah. Jadi di sini 6 dibagi 3 dapatnya 2, maka dikurangi 1 sama dengan 1. Ini jawabannya sama dengan 1. Ya, nanti kalau kurang paham putar lagi ya sampai betul-betul paham. Sekarang Bapak kasih contoh lagi. Nah, sekarang contoh yang ketiga. Ini yang di atas ini contoh yang berkaitan dengan bilangan pecahan. Sekarang yang berkaitan dengan bilangan desimal. Coba perhatikan. Misalkan sekarang Bapak kasih contoh soalnya adalah 7,43 dikurangi 2,72 dikali 1,8 sama dengan berapa? Cara mengerjakannya coba perhatikan ya. Ini per berapa ini? Kalau ada koma di belakang 2 ini berarti per 100. Maka yang menjadi patokannya setengahnya adalah 50. Di belakang koma ini ada enggak 50? Kalau tidak ada nilai di atas 50 maka hilang, maka di sini tulis 7. Nah, sekarang sama dengan nih 7,27 ini berarti kalau di belakang koma ada 2 angka berarti per 100 dibagi 2 50. 72 dengan 50 besar mana? Besar 72, maka ini menjadi 1. Nah, 1. Nah, jadi 1 berarti tambah 2 berarti 3. Nah, sekarang kalau di belakang koma ini adalah 1/10, setengahnya 10 berapa? 5 dengan 8 besar mana? Dengan 8, maka ini jadi 2. Gampang kan? Nah, kalau ada perkalian ini maka di sini dikurung. Nah, ini yang dikurung ini yang dikerjakan lebih dahulu. Maka 7 dikurangi 3 kali 2 6 sama dengan berapa? 1. Nah, ketemu. Jadi jawabannya berapa? 1. Sekarang Bapak kasih contoh lagi. Nah, contoh yang keempat. Misalkan 9,09 dibagi 3,4 ditambah 3,166. Berapa jawabnya? Sama dengan seperti di atas tadi. Kalau di belakang koma ada 2 angka, ini berarti berapa? Per 100. Separuhnya 150. 9 ini ada 50 enggak? Dengan 50 besar mana? Besar 50, maka ini hilang. Tetap 9, maka 9 dibagi 3. Sekarang 3/4 3,4. Ini kalau di belakang koma ini 1 koma, ini adalah per 10. Separuhnya 10 5 dengan 4 besar mana? Besar 5, maka 4 lebih kecil, maka hilang. Jadi 3. Sekarang ditambah. Ini per berapa? 1, 2, 3 berarti per 1000. 1000 separuhnya 1000
500. Ini ada 166. 60 dengan 500 besar mana? Besar 500, maka kurang dari 500 hilang. Maka di sini tetap 3. Biar mudah, yang dikerjakan adalah yang dibagi dulu, kasih kurung. Maka di sini 9 dibagi 3 dapatnya 3 ditambah 3 sama dengan 6. Sama dengan 6. Nah, ini adalah yang desima. Sekarang prosen. Yang prosen dengan pembulatan yaitu 10 terdekat. Contohnya persen dengan pembulatan 10 terdekat. Bapak kasih contoh, jadi sini adalah contoh yang kelima. Contohnya 37%. Ya. Dari dikali 12.000 rupiah. 12.000. Ya. Contohnya di sini. Syauki punya uang 12.000 rupiah. Dikasih sama Khalid 30%. Kira-kira berapa dalam taksiran? Sekarang perhatikan. Ya. 37% berarti ya 37%. Tadi Bapak sudah menjelaskan di sini 37. Nah, sekarang ya 3 ini kan puluhan, maka yang dihitungkan adalah satuannya. Yang dihitung adalah satuannya. 7 lebih dari 5 menjadi 10, kurang dari 5 jadi 0. Maka kalau di sini maka 47 menjadi berapa? 40% dikali 12.000 rupiah. 12.000 rupiah. Jadi sama dengan berapa? Jadi kalau 40% sama dengan 40/100 dikali 12.000 kali 12.000 rupiah. Ya. Biar gampang. Ya, nolnya kita kurangi. Coret. Ya. Berarti tinggal berapa? Berarti tinggal 40 karena 100 sudah dicoret, maka tinggal 40 kali 120 rupiah. Sama dengan berapa? Sekarang 12 biar gampang. Ya. Nolnya kita hilangkan dulu, tak usah kita hitung. Tinggal nambahkan saja. 12 dikali 4. Berarti berapa? 48. Nolnya ada 2, kita masukkan. Dah jadi. Jadi berapa? 40% dari 12.000 adalah 4.800 rupiah. Ya. Ini baru satu ya contohnya. Tak apa. Mau contoh lagi? Contoh lagi. Coba sekarang Bapak kasih contoh, yaitu yang gak sulit. Yang gak sulit atau yang mudah? Yang agak sulit Pak. Ya tak apa-apa. 30 saya contoh 6. Contoh ke-6 di sini Bapak tulis ini. Contoh ke-6 ya, persen ya. Misalkan 60 atau 70 ya, ada 73%
dari dikali 7% ya. Ya, 70% dari berapa? Ya, dari 42.000. Misalkan 42.000, maka sama langkahnya 70-an. Jadi yang dihitung satuannya 3 kita 5 ke bulan terdekat. Berarti lebih kecil atau lebih dekat? Lebih kecil, maka tetap menjadi 70% dikali Rp 42.000. Ini sama dengan berapa? 70% berarti 70/100 dikali Rp 42.000. Sudah? Sama dengan berapa? Biar gampang ngalikannya maka dikurangi 2. Ini hilang. Maka tinggal berapa? 70 dikali 420. Sama dengan berapa? Sudah? Nolnya kita abaikan dulu ya. 7 kali 2. 7 kali 2 berapa? Ya, 7 kali 2 14. Biar gampang, biar jelas kalian, Bapak kalikan di sini ya. Nolnya kita abaikan dulu. Berarti di sini 42 dikali 7. 2 dikali 7 14. Nyimpan 1. 4 dikali 7 24, berarti 29. Tadi nolnya ada berapa? Ini ada 0 kan, sini ada 0, di sini ada 0. Kita tambahkan karena tadi 0 2. Maka di sini ketemunya adalah berapa? 75% dari 42.000 adalah 29.400. Ya. Inilah pelajaran dari Bapak. Nanti diputar berulang-ulang. Kalau sudah paham, Bapak minta dibuka LKS-nya. Aduh. Biasanya siswa kalau dikasih tugas, aduh ya. Dikerjakan halaman 24 sampai halaman 25, yaitu latihan 7 dan latihan 8 ya. Latihan 7 dan latihan 8. Apabila sudah siap, Jepri kepada Bapak. Kalau ada penjelasan yang kurang jelas, bisa Jepri sama Bapak, atau dibuka contoh di LKS juga ada ya. Demikian yang Bapak sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.